Aksi saling lempar dan serang kedua kelompok terjadi di Pelabuhan Loleo, Kota Tidore, Maluku Utara. Kedua kelompok yang terlibat bentrok merupakan sopir organda dan warga Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore. Diduga bentrokan terjadi disebabkan aksi sweeping kendaraan penumpang speedboat yang dilakukan para sopir. Untuk melarai kedua kelompok, personel TNI Polri terpaksa melepaskan tembakan ke udara. Ini diawali dengan kejadian sebelumnya di Desa Lola, yaitu dengan adanya penghentian dan penurunan penumpang dari arah Weda. Namun hal ini sudah bisa ditangani dan sudah dikoordinasikan dengan baik, sehingga aktivitas di Desa Lola bisa berjalan dengan baik. Kondisi Pelabuhan Loleo kembali normal setelah Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan bersama TNI Polri meninjau lokasi. Warga diminta untuk tidak terprovokasi dengan aksi yang dilakukan para sopir organda. DPR RI menganggarkan puluhan miliar rupiah untuk mengganti gorden di rumah dinas hingga aspal di komplek parlemen. Penganggaran ini menuai sorotan karena jumlahnya yang fantastis. Anggaran pengadaan senilai 48,7 miliar rupiah berasal dari APBN 2022. Menurut keterangan dalam situs LPSE DPR, saat ini pengadaan gorden dalam tahap evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, dan harga serta pembuktian kualifikasi. Ada 49 peserta tender yang terdaftar dalam pengadaan, pengambilan keputusan, dan pengumuman pemenang tender dijadwalkan pada 1 April. Gorden dianggarkan untuk 505 rumah jabatan anggota DPR RI dengan rincian 80 hingga 90 juta rupiah per rumah. Gorden Virtase ini diajukan semenjak 2009, 13 tahun lalu ya. 13 tahun lalu sampai sekarang nggak pernah ada, nggak pernah diganti. Sehingga kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen Virtase untuk penggantian rumah gorden-gorden anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun. Terakhir kali ada pengadaan gorden sebagian tuh di tahun 2009, gitu ya. Nah, gorden ini kami lakukan dengan mekanisme lelang terbuka. Atap puluhan rumah warga di 6 lokasi di Temanggung, Jawa Tengah terlepas akibat angin kencang. Sementara itu, karena kecewa, keluhannya tak ditanggapi, puluhan nelayan pesisir Indramayu menggeruduk Pertamina Balongan. Informasi tersebut kami rangkum dalam peristiwa lainnya di Prime Highlight. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Desa Macanan, Kecamatan Bansari, Temanggung, Jawa Tengah. Sejumlah atap rumah warga terlepas saat angin kencang menghempas. Hujan deras dan angin kencang juga merobohkan pohon berukuran besar di lokasi pemakaman umum hingga menimpa bangunan dan beberapa makam. Selain pohon tumbang, angin kencang juga membuat sejumlah rumah warga di Desa Kalirejo, Kecamatan Kledung rusak parah. Atap rumah warga terlepas diterjang angin kencang. Perabotan warga hancur akibat tertimpa atap yang jatuh ke dalam rumah. Puluhan nelayan dan warga mendobrak pintu masuk Pertamina Balongan di Indramayu, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan para nelayan dan warga lantaran kesal keluhannya tidak pernah ditanggapi pihak Pertamina Balongan. Nelayan menuntut ganti rugi akibat pencemaran air laut yang berdampak pada tangkapan ikan. Para nelayan dan warga ini mengaku pihak Pertamina Balongan tidak bertanggung jawab atas pencemaran air laut akibat bocornya pipa bahan bakar solar. Akibat aksi para nelayan dan warga, sejumlah truk Pertamina yang akan masuk terhalang oleh para pendemo. Puluhan warga Kelurahan Guraping, Kota Tidore Kepulauan memboikot aktivitas perkantoran Pemprov Maluku Utara. Warga yang kesal aspirasinya tidak digubris juga merusak sejumlah fasilitas kantor gubernur dan merobek poster Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Masa semakin tak terkendali sehingga melakukan sweeping PNS di ruang kerja para pegawai untuk dipulangkan.
Puluhan Satpol PP yang mengamankan jalannya aksi itu pun tak mampu menghalau massa. Usai berhasil menguasai kantor gubernur, massa kembali memalang kantor gubernur dengan balok kayu. Aksi ini merupakan puncak kekecewaan masyarakat terhadap janji pembangunan jalan yang tak kunjung rampung. Kementerian Kesehatan memediasi konflik Dr. Terawan Agus Putranto dengan Ikatan Dokter Indonesia. Menkes meminta IDI mengakhiri konflik dan kembali bekerja sama mencari solusi lepas dari pandemi COVID-19. Sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran memberhentikan mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia dalam Muktamar IDI ke-31. Surat tim khusus MKK nomor 0312/PP-PPNG/MKK/03/2022 memutuskan menetapkan pertama, meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto SPRD sebagai anggota ini. Demi kemaslahatan masyarakat yang masih terbelenggu pandemi COVID-19, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta konflik antara Dr. Terawan dan Ikatan Dokter Indonesia diakhiri. Mereka diminta kembali bekerja sama untuk menuntaskan pandemi. Saya sangat mengharapkan agar diskusi, komunikasi, hubungan antara Ikatan Dokter Indonesia dan seluruh anggotanya bisa terjalin dengan baik. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama-sama pasca pandemi ini. Sementara itu DPR menganggap pemecatan Dr. Terawan yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia tidak sah. Hal pemecatan ini, setelah saya pelajari bisa kita nyatakan bahwa pemecatan ini tidak sah. Yang pertama itu baru rekomendasi dari Majelis Etik Kedokteran IDI. Yang kedua, hasil rekomendasi itu harus dieksekusi oleh PBID. Nah, sementara pengurus yang lama sudah demisioner, yang baru belum dilantik. Nah, lalu kemudian itu kemudian dibacakan di forum muktamar oleh perangkat yang tidak jelas, sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan. Kontroversi memang tak pernah lepas dari sosok Terawan Agus Putranto, mulai dari sebelum, saat, hingga Terawan tak lagi menjadi Menteri Kesehatan. Sebelum masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, Terawan membuat heboh dengan metode cuci otaknya. Metode ini digunakan untuk menyembuhkan pasien stroke. Terawan bahkan mengklaim metodenya sudah dipatenkan dan diterapkan di Jerman. Namun sejumlah kalangan menilai metode ini belum terbukti secara ilmiah. Akibatnya Terawan sempat dipecat sementara dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI pada 2018. Penunjukan Terawan sebagai Menteri Kesehatan pun menuai pro dan kontra. IDI sempat menyurati Presiden Jokowi agar tidak memilih Terawan sebagai Menkes karena melanggar kode etik kedokteran. Selama menjabat sebagai Menkes, Terawan juga sempat mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial. Di awal masa pandemi 2020, ia pernah menyebut COVID-19 adalah penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya. Selain itu, ia juga pernah menganjurkan agar masker hanya digunakan bagi orang sakit. Kritikan bertubi-tubi dari publik membuat Terawan masuk dalam daftar nama menteri yang dicopot Jokowi. Namun kontroversi tak berakhir meski Terawan tak lagi menjadi Menkes. Terawan menggagas vaksin versinya, yaitu vaksin Nusantara. Vaksin berbasis sel dendritik ini awalnya tak mendapat persetujuan dari BPOM. Namun akhirnya polemik vaksin Nusantara berakhir dengan nota kesepahaman 4 menteri dan kepala lembaga pada April 2021. Viral, ribuan penumpang tertahan di imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. iNews Prime kembali saat lagi dengan Anda.